Tahu nggak sih, teori evolusi Darwin ternyata tidak pernah menyebutkan jika manusia berasal dari kera loh. Lalu siapa sebenarnya pencetus teori jika manusia berasal dari kera? Ternyata teori Darwin tidak pernah mengatakan jika manusia berasal dari kera, namun teori Darwin menyatakan jika makhluk hidup di dunia ini berasal dari satu spesies yang sama. Dan spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Bahkan para ilmuwan kebanyakan memiliki gambaran yang sama dengan teori evolusi Darwin bahwa makhluk hidup saat ini merupakan hasil mutasi dari makhluk hidup yang lain yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya, ilmuwan pertama yang membandingkan anatomi manusia dengan kera adalah ilmuwan asal Prancis yang bernama Lamarck. Karena pada saat itu, Lamarck menjelaskan jika manusia dan kera merupakan spesies dari nenek moyang yang sama. Nah, kalimat yang diucapkan oleh ilmuwan Prancis tersebut kemudian menyebar ke negara Inggris hingga masyarakat Inggris meyakini jika evolusi manusia berasal dari kera. Dan paham tersebut dikonfirmasi oleh Robert Chambers yang menulis sebuah buku tentang evolusi dengan judul Vestiges of Natural History of Creation. Namun sayangnya, nama Darwin sebagai pencetus gagasan tentang manusia yang berasal dari kera sudah terlanjur menyebar di buku-buku sekolah dari zaman dahulu sampai sekarang. Evolusi itu gak kayak gini. Mungkin lo pernah lihat gambar ini sebelumnya dan berpikiran bahwa evolusi itu berjalan linear. Dari spesies A menjadi B, jadi C, jadi D, dan seterusnya. Atau misalnya dari monyet jadi manusia. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Ilustrasi ini bikin yang lihat jadi rentan salah kaprah karena gambar ini itu nggak menggambarkan evolusi secara menyeluruh. Evolusi nggak berjalan secara linear. Gini-gini. Manusia nggak berevolusi dari kera modern yang sekarang ini kita lihat di bumi. Melainkan kita dan kera modern lainnya memiliki nenek moyang yang sama. Simpelnya kita tuh sepupuan sama kera-kera ini. Nenek moyang kita mana? Ya udah punah, tapi sampai sekarang masih ada yang berkeliaran. Hantu? Enggak dong, fosil-fosilnya dong. Jadi gambar tadi kurang pas ya untuk menjelaskan evolusi. Yang lebih akurat adalah gambar ranting-ranting pohon ini yang membentuk family tree. Nah, spesies yang berada pada ranting-ranting berbeda tapi cabangnya sama artinya mempunyai nenek moyang yang sama. Atau bahasa kerennya last common ancestor. Nah, kalau ini adalah gambar tree of life yang spesiesnya lebih beragam daripada gambar yang sebelumnya. Tentunya di dalam satu gambar ini yang nggak bisa mencakup seluruh spesies yang pernah ada di muka bumi ya. Karena, gila, banyak banget guys. Gimana? Jadi kepikiran gak sih? Seru gitu mencari tahu dulu nenek moyang kita apa. Bahkan bukan siapa, tapi apa. Menarik ya. Kami sebagai tim pro teori evolusi akan menjelaskan berbagai macam bukti mengapa teori evolusi seharusnya teori yang dapat dipercaya dan bukan merupakan teori yang berlandaskan pada hal yang salah. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih dalam, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu teori evolusi. Teori evolusi yang biasanya dikenal dicetuskan oleh Charles Darwin menekankan bahwa evolusi terbentuk melalui seleksi alam, menjadi teori yang paling populer dalam ilmu sains, terutama ilmu biologi. Namun, ada beberapa teori evolusi lain tidak hanya dari Charles Darwin, baik sebelum maupun setelah Darwin. Evolusi merupakan salah satu teori dalam ilmu biologi yang menyatakan bahwa berbagai macam jenis tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup di bumi ini berasal dari jenis lain yang sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, teori ini menjadi kunci dalam teori biologi modern. Seperti pada penjelasan sebelumnya, berikut adalah 4 jenis teori evolusi yang kami temukan yang ada pada zaman sebelum maupun sesudah Darwin. Yang pertama adalah teori evolusi pada zaman Aristoteles. Salah satu konsep yang berkembang sampai abad ke-18 adalah anggapan bahwa organisme merupakan ciptaan Tuhan yang kemudian dikenal sebagai teori ciptaan khusus. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa cacat pada anggota tubuh makhluk hidup merupakan kutukan dan bukan merupakan makhluk hidup akibat seleksi alam maupun mutasi genetik. Selanjutnya adalah teori yang paling terkenal, yaitu teori evolusi yang berasal dari Charles Darwin. Dalam pandangan Darwin, individu dengan sifat yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungannya akan membantu mereka untuk bertahan hidup dan memiliki keturunan yang lebih banyak, yang akhirnya akan mewarisi sifat-sifat tersebut. Darwin mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa evolusi telah terjadi. Ia menyimpulkan bahwa beragam organisme memiliki sifat nenek moyang yang sama, dan makhluk hidup telah berubah secara drastis sepanjang sejarah bumi. Teori yang terakhir adalah teori evolusi Weismann. Weismann mengajukan teori kontinuitas plasma nutfah.
sebuah teori hereditas. Dia berpendapat bahwa hanya perubahan pada sel geminal saja yang dapat diwariskan, bukan sel tubuh. Pada tahun 1896, berdasarkan teori plasma nutfahnya, Weismann mengusulkan teori seleksi geminal yang sebagai perluasan teori evolusi melalui seleksi alam yang awalnya dicetuskan oleh Charles Darwin. Selanjutnya, masuk kesalahpahaman atau pertanyaan yang sering muncul, apakah teori evolusi yang sering didengar oleh orang-orang tersebut benar? Berikut kami akan memberikan bukti pendukung dari teori evolusi tersebut. Sebelum menjelaskan lebih dalam, mari kita garis bawahi bahwa Charles Darwin yang dikatakan sebagai orang yang mencetuskan teori bahwa manusia berasal dari kera sebenarnya tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kesalahpahaman mengenai teori evolusi. Saat mendengar teori evolusi, maka Charles Darwin lah yang akan pertama kali muncul dalam pikiran kita. Namun dalam realitanya, begitu banyak kesalahpahaman mengenai Darwin dan teori evolusi. Pada kenyataannya, Darwin tidak pernah mengusulkan bahwa manusia adalah keturunan monyet, tetapi gagasan itu sendiri keliru. Untuk beberapa alasan. 150 tahun kemudian, karya bapak teori evolusi yaitu Darwin tetap menjadi salah satu yang paling disalahpahami dalam sejarah sains. Berikut merupakan bukti pertama yang membuktikan adanya evolusi ialah adanya sisa-sisa organisme purba. Darwin menemukan fosil seperti tulang, serangga, dalam getah, dan pada kayu yang membatu. Namun, ada satu organisme yang tidak ditemukan oleh Darwin pada saat itu, yaitu mamut yang dibukukan. Berikut gambar mamut yang berbulu, yang beku, dan mungkin hidup pada 22.000 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya, Darwin menemukan tulang Megatherium yang telah punah. Dari sinilah ia dapat menyimpulkan bahwa hewan bisa punah dan kehidupan bisa berubah. Dengan penemuannya ini, ia semakin penasaran dengan apa hubungan antara kedua hal tersebut. Kemudian Darwin dan para ilmuwan-ilmuwan lain menyimpulkan bahwa sisa organisme purba yang mereka temukan merupakan nenek moyang yang berevolusi dari nenek moyang yang sama. Megatherium contohnya. Megatherium yang ditemukannya mungkin adalah nenek moyang dari kungkang pohon saat ini. Dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar di atas merupakan contoh bukti tulang atau fosil Megatherium dan Megatherium itu sendiri. Kemudian Megatherium itu berevolusi menjadi kungkang pohon yang ada di sekitar kita saat ini. Nah, dengan ini, adanya sisa-sisa organisme ini membuktikan adanya evolusi yang terjadi. Untuk itu, fosil sampai saat ini terus dikembangkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hubungan antara zaman purba dengan zaman kini. Kesamaan antara organisme hidup. Jadi, salah satu bukti evolusi adalah adanya organisme yang mirip satu sama lain, tetapi tidak sama persis. Organisme serupa memiliki beberapa perbedaan yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Seperti contoh dua hewan di sebelah sini, ini ada burung camar. Ada burung camar dan burung pelikan. Jadi, mereka itu memiliki DNA dan kromosom, DNA dan appearance yang sama. Mereka kalau dilihat secara fisik tuh kayak kurang lebih mirip gitu, tapi yang sangat membedakan itu adalah dari paruhnya. Paruhnya burung pelikan dan burung camar ini berbeda. Jadi burung camar itu paruhnya lebih lancip karena dia tinggal di daratan yang lebih memudahkan dia untuk memangsa-mangsanya dengan paruh yang lebih tajam ke bawah. Sedangkan burung pelikan itu dia paruhnya agak berkantung gitu karena dia tinggal di perairan. Itu mempermudah dia untuk menangkap mangsanya yang berada di lautan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa evolusi itu dapat terjadi sesuai dengan tempat yang mereka tinggalkan. Jadi mereka itu berevolusi untuk beradaptasi gitu. Terus banyaknya organisme yang memiliki struktur tubuh yang serupa. Contohnya seperti tubuh kuda, keledai, dan zebra. Mereka itu bergerak dengan cara yang kurang lebih sama karena mereka diturunkan dari nenek moyang yang sama. Jadi saat organisme beradaptasi dan berevolusi, tidak semua dari seluruh tubuh mereka tuh benar-benar berubah gitu tuh enggak. Nah, perbedaan seperti belang pada di zebra, padahal zebra itu kan sebenarnya dia sama kayak kuda, keledai, dia masih sama satu moyang, tapi di zebra itu dia ada belangnya. Hal itu terjadi karena seperti yang aku jelaskan tadi, hal itu terjadi karena
dia beradaptasi dengan environment yang dia tinggalkan pada saat itu gitu. Terus di sebelah sini ada gambar deer, moose, kuda, dan zebra. Mereka itu dari satu nenek moyang yang sama. Mereka tuh berkerabat dekat juga. Terus satu perbedaan utama adalah deer dan moose ini memiliki tanduk, sedangkan zebra dan kuda tidak. Terus kenapa hal ini dapat terjadi? Kenapa cuma di deer dan di moose doang yang ada tanduknya, sedangkan di kuda dan zebra tuh nggak ada? Jadi hal ini dapat terjadi karena deer dan moose itu hidup sendiri atau bisa dibilang dalam kelompok kecil. Sedangkan zebra dan kuda itu hidup dalam kelompok besar yang dimana dia tuh kemana-mana selalu dalam satu kerumunan, dalam satu pack gitu. Terus hidup dalam kawanan ini memberikan perlindungan dari musuh. Jadi mereka kayak lebih nggak merasa gimana ya, lebih kayak merasa terlindungi gitu karena mereka itu rame gitu, nggak cuma sendiri. Sedangkan deer dan moose itu mereka itu hidup secara kelompok kecil atau individual, yang dimana mereka itu harus bertahan hidup tanpa ada perlindungan dari siapapun. Jadi gunanya tanduknya itu adalah untuk bertahan, untuk melindungi diri dan untuk memangsa mangsanya. Terus selain itu, berlari atau merumput dengan tanduk besar sulit dilakukan dalam kawanan. Makanya hewan-hewan yang hidup secara berkawanan jarang memiliki tanduk. Tuh. Terus ini juga ada burung tuh. Burung memiliki bulu, paruh, dan sayap. Tetapi burung tuh nggak semuanya sama kan, walaupun mereka semua memiliki bulu, paruh, dan sayap. Ada yang spesiesnya berbeda-beda, ada yang paruhnya lancip, ada yang paruhnya nggak terlalu besar gitu-gitu. Terus hal itu terjadi tuh karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang mereka tinggali saat itu, seperti kaki burung yang berada di air. Itu umumnya kakinya mereka bakal berselaput, tetapi tidak pada burung di darat. Padahal mereka sama-sama burung, tetapi kaki yang burung di darat itu tidak berselaput. Sedangkan yang burung di perairan pasti berselaput untuk membantu mereka berenang gitu. Terus juga umumnya semakin lama ancestor atau nenek moyang suatu spesies itu terakhir hidup, semakin sedikit kesamaan organisme yang akan diturunkan pada spesies selanjutnya gitu. Terus kesamaan itu sering kali mudah dilihat ketika seorang melihat dua organisme yang berevolusi dari nenek moyang yang sama. Dan hingga saat ini melihat ciri fisik dan perilaku adalah satu-satunya cara untuk menentukan seberapa dekat hubungan kedua organisme tersebut. Namun kini para ilmuwan juga dapat menganalisis DNA untuk mengetahui seberapa dekat keterkaitan organisme. Setiap makhluk hidup memiliki DNA yang memiliki banyak informasi yang diwariskan tentang bagaimana tubuh membangun dirinya sendiri. Para ilmuwan dapat membandingkan DNA dari dua organisme. Semakin mirip DNA, semakin dekat kekerabatan organismenya. Studi tentang satu jenis bukti evolusi disebut embriologi. Embrio adalah hewan yang belum lahir, yang belum menetas, atau manusia muda pada fase paling awal. Embrio dari berbagai jenis hewan, mamalia, burung, reptil, ikan, dan lain-lain terlihat sangat mirip dan seringkali sulit membedakannya. Banyak sifat dari satu jenis hewan muncul dalam embrio dari jenis hewan lain. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Sebagai contoh, semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang dan ekor. Terlihat bahwa embrio ikan, reptil, burung, dan manusia sama-sama memiliki kantung insang. Dan di sini juga terlihat bahwa embrio ikan, reptil, burung, dan manusia sama-sama memiliki ekor. Pada perkembangan selanjutnya menjadi semakin bervariasi. Akhirnya akan memiliki ciri khas dari kelasnya masing-masing. Pada ikan misalnya, kantung insang berkembang menjadi insang. Pada vertebrata darat, struktur embrio tersebut akan dimodifikasi untuk fungsi-fungsi lain, seperti saluran Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan pada manusia. Ini menunjukkan bahwa hewan-hewan itu serupa dan mereka berkembang dengan cara yang sama, menyiratkan bahwa mereka berkerabat, memiliki nenek moyang yang sama, dan bahwa mereka awalnya sama, secara bertahap mengembangkan sifat-sifat yang berbeda. Tetapi rencana dasar untuk permulaan suatu makhluk tetap sama.
Jadi kesimpulannya, evolusi itu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi berangsur-angsur dan dalam jangka waktu yang lama hingga terbentuk spesies baru. Menurut ilmu biologi, evolusi itu yang mempelajari asal-usul makhluk hidup satu dengan yang lain. Nah, pada abad ke-20 saat ini, studi terkait evolusi berlanjut dengan semakin canggih seiring perkembangan iptek, seperti asal-usul resistensi antibiotika pada bakteri, sosialitas pada serangga, dan keanekaragaman hayati dan kehidupan di bumi. Buku Charles Darwin yang berjudul The Origin of Species yang berisi penegasan bahwa spesies tidak diciptakan sekaligus secara langsung atau tangan ilahi, tapi dimulai dengan beberapa bentuk sederhana yang kemudian bermutasi menyesuaikan diri dari waktu ke waktu. Hal ini yang menimbulkan kontroversi hingga saat ini. Kami dari tim Pro mengemukakan bahwa dari bukti yang bisa kalian lihat dari tadi, ini bisa menjadi bukti kebenaran teori evolusi ini. Misalnya, kalian bisa melihat perbedaan ras yang ada pada manusia dari Homo sapiens di masa purba yang beradaptasi hingga sekarang. Contohnya, Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Ngawi oleh Eugene Du Bois. Atau, kalian bisa melihatnya dari kekebalan bakteri dan mikroba terhadap antibiotik tertentu yang terjadi karena proses perubahan genetik. Semua makhluk hidup memiliki spesies yang berbeda-beda, dan perbedaan itu bisa menjadi bukti bahwa teori evolusi memang benar terjadi di alam. Sekian dari kami tim Pro Teori Evolusi. Semoga kalian memahami materi yang kami berikan. Terima kasih.